Jadi beberapa waktu lalu aku ngelihat salah satu video yang menarik perhatian aku. Salah satu cuplikan podcast di mana sepasang suami istri dan si istrinya tuh bilang kalau dia nggak punya kegiatan lain atau nggak punya hobi lain dan kebahagiaannya dia cuma dari pasangannya aja atau si laki-lakinya aja. Dan yang aku kaget ternyata banyak banget orang-orang yang relate, perempuan-perempuan yang relate. Kalau dia udah nemu pasangan yang cocok, kebahagiaannya ya udah di pasangannya aja gitu, bertumpu sama pasangannya, sama laki-lakinya aja. Aku sangat seneng kalau kamu udah merasakan itu, karena emang rasanya happy punya pasangan yang bikin kita bahagia. Tapi menurut aku itu sangat-sangat riskan untuk ketenangan dan kebahagiaan kamu ke depannya. Walaupun dia udah jadi pasangan kamu, tapi jangan jadikan itu tumpuan kebahagiaan kamu. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya akan kayak gimana. Nggak ngerti apa yang akan terjadi, jadi lebih baik kita jaga-jaga gitu. Bikin kebahagiaan itu nggak bergantung sama orang ataupun sama benda, tapi punya definisi kebahagiaan kamu sendiri. Kenapa perempuan harus punya hobi atau kegiatan lain selain kegiatan rutin yang wajib dilakukan untuk bekerja ataupun sekolah gitu ya? Ini alasannya, aku list ada 3 alasan kenapa perempuan itu harus punya hobi. Yang pertama, kamu harus ngerasa full dulu, ngerasa enough, ngerasa cukup. Jadi kamu bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain gitu. Kamu nggak lagi menggantungkan kebahagiaan itu ke orang lain gitu. Aku tahu, aku juga sempat ada di titik dimana aku happy sama pasangan aku. Aku ngerasa udah cocok dan ngerasa ya I will be happy forever gitu. Tapi ketika aku renungkan lagi, itu nggak akan bagus untuk diri aku dan hubungan kami berdua ke depannya gitu. Karena kebahagiaannya aku itu bergantung sama dia kan. Dan aku tahu gitu, kebahagiaan laki-laki itu nggak cuma dari perempuan, nggak cuma dari pasangannya aja, tapi dari hal lain, dari hobinya dia, dari teman-teman, dari pekerjaan yang dia lakukan, yang dia suka. Itu juga sumber kebahagiaan. Dari keluarga itu juga sumber kebahagiaan gitu. Jadi aku tuh mulai berpikir untuk mereorientasi kalau aku harus full dulu, kalau aku harus cukup dulu ngerasa bahagia, jadi aku bisa berbagi gitu. Jadi konsep berhubungannya itu bukan ketergantungan sama pasangan, tapi berbagi gitu, berbagi kebahagiaan, berbagi kesedihan, berbagi apapun lah. Namanya menjalin hubungan ya harus saling kan, saling berbagi, saling membantu, dan saling-saling lainnya. Jadi menurut aku itu konsep yang lebih sehat ketimbang kamu menggantungkan kebahagiaan kamu ke pasangan kamu aja gitu. Itu terlalu riskan gitu. Jadi reorientasi lagi, kebahagiaan kamu tuh utuh dulu sepenuhnya. Karena konsep menjadi utuh sama diri sendiri itu jadi penting, gak cuma untuk menjalin hubungan aja, tapi juga untuk perkembangan atau growth-nya diri kamu sendiri. Kamu jadi tahu, kamu jadi berkembang, kamu jadi belajar, kamu jadi bertumbuh gitu. That's why kamu harus merasa full dulu sebelum kamu berbagi kebahagiaan ke orang lain. Dan yang kedua, aku ngerasa hobi untuk perempuan itu the part of identity. Jujur, identitas seorang perempuan itu juga riskan banget menurut aku. Ada satu pandangan yang bilang kalau perempuan itu ibarat buku yang berpart-part. Ada part ketika dia jadi anak, ada part ketika dia jadi istri, ada part ketika dia jadi ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Kamu pasti realize, kamu pasti sadarkan, perempuan yang udah menikah itu kebanyakan dipanggilnya itu ibu, terus nama suaminya, misalnya Ibu Surya, suaminya Surya misalkan namanya, Ibu Surya, atau udah punya anak namanya Doni, ibunya Doni gitu. Jadi selalu embel-embelnya itu kalau nggak suami, ya
anak, atau pas belum nikah bapak. Mungkin kalau belum nikah itu masih bisa define atau mendefinisikan identitasnya dia sendiri. Tapi ketika udah nikah dan punya anak, itu aku juga baru sadar, oh iya ya, kebanyakan aku nggak kenal nama-nama ibunya teman aku. Aku taunya, oh ini ibunya Denny, oh ini ibunya Desi, oh ini ibunya ini gitu. Atau ini kalau belum punya anak, ini istrinya Pak ini, Ibu Radit gitu. Jadi aku merasa ternyata identitas itu terancam tergerus ketika perempuan tuh udah punya multiple peran yang lain gitu. Dan ini satu hal yang aku takuti, jujur. Aku takut banget kehilangan diri aku ketika aku punya peran-peran lain di stage selanjutnya di hidupku. Karena ketika udah punya peran lain, ya kita punya tanggung jawab lain ya, ngurus keluarga, ngurus anak, dan ngurus diri sendirinya keburu atau enggak gitu. Makanya aku rasa hobi itu jadi part of your identity. Dimanapun kamu sekarang kondisinya, entah kamu masih single, udah jadi istri, atau udah punya anak, jadi ibu, bisa mungkin masih menjalani hal-hal yang kamu suka gitu. Karena aku rasa itu akan sangat membantu kamu untuk tetap punya identitas. Karena akan sangat gak enak rasanya ketika kamu mengalami krisis identitas. You don't know really well who you are. Hobi akan sangat membantu kamu untuk bisa jadi salah satu tools untuk mendefinisikan diri kamu gitu. Karena hobi yang kamu lakuin itu kan sebenarnya kalau nggak emang kamu suka dari awal, itu kamu penasaran dan akhirnya kamu suka. Jadi itu menggali diri kamu sendiri gitu loh. Dengan mencari dan melakukan hobi yang kamu sukai, itu kamu bisa tahu dalamnya diri kamu tuh kayak gimana, identitas yang bener-bener diri kamu tuh kayak gimana. Makanya penting banget untuk punya hobi, apalagi untuk perempuan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan perasaan. Kita tahu ya, perempuan itu dianugerahi perasaan yang lebih ketimbang laki-laki. Karena memang kita punya kodrat untuk hamil, melahirkan, menyusui. Kita butuh rasa itu untuk bisa ngerawat anak, menyayangi anak, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, ketika belum pada stage-nya untuk hamil dan melahirkan dan menyusui, kita tuh sering banget loh kelimpungan untuk mengontrol diri kita sendiri. Karena perasaan dalam diri, perasaan dalam hati dan otak tuh sangat-sangat mendominasi kalau kita nggak bisa mengontrol diri sendiri. Makanya ada yang bilang kalau perempuan itu harus disibukkan sama kegiatan positif. Kalau dia nggak disibukkan sama kegiatan positif, dia akan disibukkan sama perasaannya sendiri. Entah itu perasaan khawatir, perasaan aneh-aneh, dan lain sebagainya. Dan itu benar banget. Makanya kita harus belajar untuk mengalokasikan energi ke hal-hal positif ketimbang ngurusin perasaan kita terus sebagai perempuan. Kamu pasti sebagai perempuan juga ngerasa kalau kurang sibuk atau kegiatannya kurang, itu sering banget atau gampang banget dihinggapi perasaan-perasaan aneh yang bikin kamu uring-uringan sendiri, yang bikin kamu gelisah, dan lain sebagainya. Makanya penting untuk ngontrol energi, mengalokasikan energi ke hal-hal positif. Kalau aku biasanya mengalokasikan energi itu untuk kerja, hal-hal yang responsibility, kerja dan hal-hal yang udah aku komit di dalamnya. Ini yang wajib, energinya harus ke sini. Yang kedua, aku balancing every aspect. Aku berusaha menyeimbangkan segala aspek dalam hidup aku. Mulai dari fisik dalam artian asupan makanan dan olahraga, terus juga main. Aku suka nonton hal-hal yang positif yang bisa nambah pengetahuan baru. Terus juga soul atau jiwa, aku rutinin untuk nonton kajian dan belajar lagi tiap hari tentang agama aku. Mungkin yang minus ini aspek sosial ya, karena aku mostly di rumah, kerjaan aku di rumah dan aku jarang ketemu orang, aku cuma ketemu keluarga aku doang tiap hari.
Jadi mungkin ini agak minus karena kondisinya sekarang masih kayak gini. Dan next mungkin aku akan belajar lebih bisa balancing atau bersosialisasi keluar. Jadi dengan mengalokasikan energi ke aspek-aspek yang penting gitu ya, aspek-aspek yang memang membutuhkan makan, karena setiap aspek itu butuh makan ya, dari mind, body, and soul itu semuanya butuh makanannya masing-masing. Makanya aku berusaha untuk ya tiap hari ngasih kebutuhannya mereka gitu. Ketika kamu mulai melakukan hal yang memang dibutuhkan secara real gitu ya, mulai dari body, mind, and soul, hari kamu akan sibuk. Kamu akan disibukkan dengan hal-hal atau jadwal-jadwal yang bikin kamu nggak dikuasai sama perasaan, tapi memang energinya kamu alokasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aspek dalam hidup kamu itu tadi. Dan yang ketiga, aku alokasikan energi ke hal yang aku suka atau hal yang bikin aku penasaran. Nah, di sini adalah hobinya, cari-cari hobi yang mau belajar apa nih, mau nyobain apa nih. Kayak misalkan aku suka nyoba make up, walaupun make up aku nggak lengkap ya. Tapi tuh aku suka nontonin video, ngeliatin teknik make up yang bener, yang sesuai sama yang aku butuhkan, yang sesuai sama bentuk muka aku, kondisi kulit aku, itu menyenangkan. Aku suka tanaman, aku menanam, aku coba menanam sayuran gitu, tapi ternyata it's hard to be a farmer karena banyak hamanya. Jadinya aku prefer nanam tanaman hias. Aku nanam rose, mawar beberapa warna. Aku juga nanam kaktus lucu. Dan ya, that's part of exploring my hobby gitu. Aku juga kayak pengen belajar masak-masak lagi karena di rumah nggak pernah masak sekarang. Jadi kayaknya ada keinginan untuk belajar masak. Dan ya, coba-coba hal yang kamu bikin penasaran dan pengen kamu lakuin. Terus juga aku kepikiran kayak aku mau belajar baking karena aku sangat bukan orang baking banget. Aku tuh orangnya nggak sabaran. Jadi aku tuh kalau masak itu kan pakai feeling biasanya. Masih enak kan kalau masak pakai feeling. Nah, kalau baking ini nggak bisa pakai feeling, harus pakai teknik dan ukuran yang pas, atau harus ditimbangin dulu bahannya. Sedangkan aku kalau nyoba baking itu bahannya kira-kira dan ternyata failed. Sempet kayak nggak mau belajar baking lagi gitu, tapi akhir-akhir ini kayaknya aku mau belajar baking yang benar, mau belajar teknik dan mau bersabar untuk nimbangin semua bahannya satu-satu. Semoga bisa next. Kalau kamu masih bingung apa yang kamu suka, apa yang kamu mau jadikan hobi, cobain aja yang bikin kamu penasaran. Kamu mau ikut kelas merangkai bunga, kelas baking, kelas public speaking, kelas skateboard, kelas vokal, everything yang bikin kamu penasaran, coba dulu. Nanti kalau udah ketemu happy-nya, kamu bisa lanjutin lagi. Tapi kalau kira-kira ternyata bikin kamu gak happy dan bikin ribet, ya berarti emang bukan itu kali jalannya, bukan itu hobi yang cocok untuk kamu. Jadi jangan ragu untuk explore dan nyobain banyak hal. Karena rasanya tuh seru loh nyobain banyak hal baru. Nanti kamu ada di titik dimana kamu ngerasa kayak, kenapa aku gak nyoba dari dulu ya hal-hal kayak gini. Travel, solo travel, everything. Try. Aku juga mau nyoba solo travel karena sebenarnya aku orangnya takutan, tapi kayaknya aku pengen coba solo travel. Soon, bismillah. Dan ya, itu dia, ada 3 hal alasan kenapa perempuan harus punya hobi. Semoga resonate di kamu alasan-alasan ini, dan menurut aku ini penting banget ya teman-teman aku. Jadinya please try to find some hobbies biar kamu bisa happy, biar kamu bisa bahagia, dan juga kamu bisa punya teman baru. Happy banget kan kalau punya teman baru. Semoga video bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain.